Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu lalu kita sudah bahas tema BKSN yang kedua. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Sekarang kita akan lanjut membahas tema yang ketiga. Menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Di pertemuan kedua kita diajak untuk menyadari kalau kita adalah makhluk yang mulia, yang sangat dikasihi oleh Allah. Karena kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Maka pada saat keterpurukan dan kesesakan, kita juga diharapkan berani bangkit sebagai makhluk yang mulia. Meskipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, tapi ingat, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan kita. Bantuan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka kita perlu bertahan dalam kesesakan. Karena Allah akan mengembalikan kemuliaan manusia yang hilang karena dosa. Syaratnya hanya satu. Kita mau bertobat dan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Mampu melakukan segalanya. Nah, maka pada pertemuan ketiga ini, bacaan diambil dari kitab Nabi Habakuk. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5. Di sini kita diajak untuk melakukan beberapa hal pada saat bertahan dalam penantian, dalam kesesakan tadi. Ayat 1 mengatakan, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Di sini Nabi Habakuk dengan tegas mengajak kita untuk lebih berani mengambil keputusan. Untuk menjadi orang yang lebih beriman. Keputusan untuk bisa lebih terarah kepada Tuhan, kepada Allah. Mendengarkan nasihat Tuhan dengan menanti dan mengamati apa keinginan Tuhan pada diri kita. Aku mau berdiri tempat pengintaianku. Artinya kita perlu berdiri, bersiap, waspada, dan siaga. Berdiri tegak bukan tidur atau duduk santai-santai saja, tenang-tenang saja yang dapat membuat kita lengah dan tidak siap sehingga kita jatuh dalam dosa. Saat Nabi Habakuk mengambil keputusan, dia juga meminta petunjuk pada Tuhan, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Meminta nasihat dan jawaban dari Tuhan dengan tetap bersiaga di tempat pengintaiannya. Setia menanti dengan lebih seksama. Di mana? Dikatakan di menara. Kita tahu menara itu adalah tempat yang relatif lebih tinggi. Atau minimal dapat dikatakan tinggi. Juga untuk bisa menuju ke menara tentu kita perlu usaha. Kita perlu naik. Jadi kita naik ke tempat yang lebih tinggi untuk bisa naik kelas juga. Karena kita perlu lebih mampu memahami Tuhan. Dengan kita naik kelas, kita lebih bisa mengerti Tuhan. Seperti juga kita baca Keluaran 3, Musa bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Jadi di Perjanjian Lama digambarkan orang kalau bertemu Tuhan biasanya di bukit atau di gunung atau di tempat yang tinggi. Orang Israel memang punya kebiasaan kalau mau bertemu Tuhan, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Yesus sendiri juga naik ke bukit untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Murid-murid saat ditemui Yesus, saat di awal kebangkitan Yesus, di mana ditemukan? Di ruang atas, ruang yang relatif lebih tinggi. Daniel juga menyumpai Tuhan dalam doa, juga dia naik ke kamar atasnya, yang juga boleh dikatakan lebih tinggi. Untuk itu kita perlu naik ke atas, kita perlu naik kelas, mencari Tuhan untuk berdoa,
bertanya, menantikan nasihat dari Tuhan, di mana Tuhan dapat menjawab dalam kehidupan, dalam perjumpaan melalui firman-Nya yang akan diberikan, yang juga dapat kita baca melalui kitab suci. Di ayat 2 mengatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuliskan jawaban Tuhan dan ukirlah pada loh-loh batu. Di sini dikatakan pada loh-loh, bukan pada perkamen yang sebetulnya sangat lazim pada zaman itu. Mungkin batu lebih tidak mudah rusak meski dibakar dan lebih juga tahan cuaca. Nabi Habakuk ini seperti kita tahu dia hidup kira-kira di zaman Raja Yoyakim yang juga hampir bersamaan dengan Nabi Yeremia. Seperti kita tahu di Yeremia 36 ada kisah pernah suatu saat Yeremia meminta Baruk juru tulisnya untuk menuliskan perkataan yang keluar dari mulut Yeremia, yaitu segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepada Yeremia. Yang kemudian setelah dibacakan orang pada senang, kemudian diminta untuk dibacakan depan raja. Namun kemudian dibakar oleh Raja Yoyakim. Saya rasa mungkin karena dia kedinginan, hanya untuk karena hal yang sepele. Kita juga ingat 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan melalui Musa, ditulis di atas batu, di atas loh-loh batu. Tapi 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi pesan Tuhan yang kita terima melalui firman-Nya perlu kita tuliskan kembali secara permanen di dalam hati kita. Bukan lagi di atas batu, tapi permanen di hati yang tercermin juga dalam perbuatan kita sehari-hari yang menjadi kesaksian hidup kita. Karena itulah yang akan dilihat orang. Itulah pewartaan yang utama. Kemudian ayat 3 mengatakan, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sesungguhnya akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk mengajarkan kita untuk terus bisa bertekun dalam pengharapan. Jangan menjauh dari Allah, tapi kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan pasti datang. Meskipun kelihatannya lambat, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kemudian ayat 4 mengatakan, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar ia akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dadanya adalah orang yang sombong dan dikatakan tidak lurus hatinya. Sementara orang benar akan hidup dari percayanya. Jadi orang sombong itu bukanlah orang benar. Kalau orang benar adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Sehingga dikatakan orang benar akan hidup karena percayanya, karena mengandalkan Tuhan. Terakhir ayat 5, orang sombong dan hianat dia yang melagak, tapi ia tidak akan ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkan dan segala bangsa dihimpunkannya. Orang sombong di sini adalah mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, melainkan orang yang hanya mengandalkan diri sendiri karena merasa dia hebat, merasa dia dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Boleh dikatakan playing God, merasa sudah menjadi setengah Tuhan. Biasanya orang yang sedang di atas, orang yang merasa kaya, orang yang merasa bisa melakukan apa saja, orang yang merasa pandai, jenius, bisa mengerti apa saja. Jadi di sini mungkin mau dikatakan hati-hati dengan kehebatan. Kehebatan, kekayaan, kesombongan dapat berkhianat
karena lagaknya. Tapi dikatakan ia tidak akan tetap ada. Artinya apa? Ya, seperti itu. Ia tidak akan tetap ada, artinya dia akan binasa. Dia tidak akan ada lagi. Lenyap. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk itu sekali lagi kita perlu berhati-hati. Jangan biarkan kesombongan menguasai kita, karena akan menghancurkan. Kesombongan akan mengarah kepada keserakahan. Dan keserakahan tidak pernah puas, seperti dikatakan, mengakak-akan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya. Tapi ingat, ini membinasakan. Kolose 3 ayat 12 juga mengatakan, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, maka pada pertemuan ketiga ini, kita semua diajak untuk terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Kita juga perlu bersabar dalam pengharapan. Karena orang yang tidak sabar dengan pengharapan berlawanan dengan orang benar. Dikatakan dia bukan orang yang benar. Karena seperti orang yang tidak percaya kepada janji dan rencana Allah. Di sini kita juga dituntut untuk dapat setia kepada Allah. Dan setia berpegang teguh kepada janji dan waktu Allah. Karena meskipun seolah-olah Tuhan akan diam saja dan tidak bertindak, tapi tidak, Allah akan bertindak. Meskipun kelihatannya lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Jack Ma satu saat pernah mengatakan, hari ini adalah hari yang sulit sekali. Dan besok adalah hari yang akan jauh lebih sulit daripada hari ini. Tapi lusa hari akan menjadi indah, akan menjadi melegakan, akan menjadi sangat membahagiakan. Hanya sayangnya banyak orang akan meninggal besok malam. Artinya apa? Kalau saya pikir ini benar sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang sombong, yang mengandalkan diri sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak mampu untuk bertekun dalam pengharapan. Dia berusaha mengandalkan semuanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia memberontak, dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia meragukan janji Allah dan rencana Allah dalam hidupnya. Dia tidak setia dan tidak percaya lagi pada penyelenggaraan Allah dalam hidup dia. Sehingga dia tidak mampu bertahan, dia mati besok malam. Padahal kalau dia bertahan sedikit lagi, dia sudah akan melihat matahari yang cerah yang akan menerangi hidupnya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.